Poin ketiga di dalam ilmu menghadapi pergumulan adalah hadapi persoalanmu. Jangan kalah sama perasaan sendiri. Jangan jadi lemah dan putus asa. Bangkit dan tegaslah pada diri sendiri. Jangan lari dari masalah. Justru ketika kita menghadapi masalah, pergumulan apapun, mari temukan akar masalahnya, lalu temukan jalan keluarnya. Kalau kita lari, masalah nggak selesai. Kita harus belajar menghadapi. Justru masalah ada untuk mendewasakan kita. Masalah ada untuk membuat kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Pergumulan Tuhan izinkan untuk merendahkan hati kita. Masalah, pencobaan, pergumulan membuat kita belajar mengandalkan Tuhan, mengalami Tuhan, dan iman kita bertumbuh. Kalau masalah yang ada disebabkan karena kesalahan kita sendiri, dengar, berubahlah. Keputusan kita untuk berubah atau tidak menentukan masa depan kita. Masalah yang tidak selesai seringkali karena kitanya tidak mau berubah. Contoh, usaha apapun gagal, hubungan selalu gagal. Kayaknya apa saja yang kita kerjakan gagal. Perhatikan pattern yang berulang. Temukan salahnya di mana. Albert Einstein berkata, insanity is doing the same things over and over again but expecting a different result. Sebuah kegilaan ketika kita melakukan sesuatu dengan cara yang sama terus-menerus tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita menghadapi masalah, kita udah coba usaha ini gagal, bangun hubungan gagal terus. Coba lihat penyebabnya apa. Masalah tidak selesai kadangkala karena kitanya tidak mau berubah. Mari sekali lagi perhatikan pattern yang berulang. Temukan salahnya di mana. Contoh, kenapa selalu berhutang? Karena gaya hidup yang tidak bijaksana. Kebiasaan menggesek kartu kredit sampai over limit terus. Gaya hidup yang tidak bijaksana dan kebiasaan menggunakan kartu kredit yang banyak yang membuat kita selalu berhutang. Uang selalu kurang. Ini pattern yang terus berulang. Mau sampai kapanpun masalahnya tetap sama. Mari temukan akar masalahnya. Kita harus berubah. Gaya hidup kita harus bijaksana. Berhenti pakai kartu kredit. Kalau perlu, tutup semua kartu kredit. Bekerjalah giat, lunasi hutang kartu kreditmu, lalu tutup semuanya. Belajar mengelola keuangan dengan baik, belajar berkata cukup, berhenti belanja. Kalau mau bebas dari hutang, yang harus diperbaiki itu gaya hidupnya. Pengeluaran selalu lebih besar daripada pendapatan. Sampai kapanpun gak akan pernah menang dengan hutang kalau kita gak ngerubah gaya hidup kita. Kenapa pacaran gak pernah jadi? Pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus. Tahu-tahu udah umur 40. Coba perhatikan pattern yang sama yang terus berulang di mana. Kalau cari pacar selalu maunya yang fisiknya cantik, harus daun muda. Gak mau yang umurnya deket-deket. Soalnya udah umur 40, masa mau cari yang umur 35? Gak mau dong. Carinya yang selalu lebih muda. Nah, patternnya berulang. Fisik harus cantik, harus daun muda. Gak jadi-jadi. Kenapa? Gak disetujui orang tuanya. Kedua, anaknya terlalu sekia, belum siap nikah. Sekia tuh terlalu kekanak-kanakan. Ya umurnya jauh daun muda. Terus, uangnya habis terus. Jadi gak siap nikah. Akhirnya, ceweknya ketemu yang lebih kaya, pindah. Kenapa uangnya habis terus? Ada uang, ada barang. Mau yang cantik, tidak murah. Kenapa nggak nikah-nikah? Karena nggak cari yang serius, yang siap nikah. Kalau siap terima minus-minusnya, udah cari bunga desa aja. Yang culun dan nggak tahu apa-apa. Gampang, lamar, nikah, selesai. Tapi siap hadapi konsekuensinya. Ada orang yang jatuh bangun terus, gak bisa menang atas dosa. Kenapa? Mari pelajari pattern yang sama yang terus berulang. Apa sih yang bikin terus jatuh dalam dosa? Firman Tuhan berkata, perhatikan betapa dalamnya kamu jatuh. Di mana kamu jatuh? Karena nonton video porno kah? Karena lihat gambar porno kah? Akhirnya jatuh terus. Atau pacaran sama orang yang hanya muasin nafsunya, hanya memanfaatkan kamu. Kita kalau mau menang atas dosa, kita harus cari akar masalahnya di mana. Keputusan untuk hidup kudus itu gak bisa satu orang, dua-dua. Kalau hubungan itu selalu membuat kamu jatuh dalam dosa, membuat kamu jauh sama Tuhan, kamu harus buat keputusan. Karena upah dosa adalah maut. Saya mau bilang gini, mustahil Tuhan buka jalan kalau kita tidak mau hidup dalam kebenaran. Saya mau tutup dengan kunci menang atas dosa. Ini pesan khususnya buat anak-anak muda. Jangan sok kuat, jangan mencobai Tuhan, jauhi medan dosa. 1 Korintus 10:12 bilang, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kamu bukan pahlawan iman yang kuat menghadapi dosa. Kamu butuh Tuhan, dan kamu tidak boleh mencobai Tuhan. Jauhi medan dosa. Mau hamba Tuhan, mau orang beriman, mau orang tahu firman Tuhan. Kalau dekat-dekat sama dosa, pasti jatuh juga. Kalau kamu punya masalah, jangan lari kepada teman-teman yang tidak ngerti kebenaran, yang memberikan nasihat yang salah. Kalau dalam pernikahan Anda mengalami masalah dengan pasangan, jangan lari ke pacar lama. Jangan mencobai Tuhan, jangan membuat dirimu jatuh. Keputusan untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari hati kita.
Kalau kita mau Tuhan tolong kita dalam pergumulan kita, pastikan kita buat keputusan yang benar. Kita harus keluar dari dosa kita.